sutradara Bang Anji, dari film komik 8 Casino King Part 2 ini selain lucu, ada pesan moral apa kepada masyarakat? Pesannya potongan film ini bisa di bioskop. Di sini pesannya kalau dia lagunya itu haram sih. Lagu Indonesia. Hai, saya Hana Al-Rashid di Komik Casino King Part 2 berperan sebagai Bella. Jadi sebenarnya Bella itu tangan kanannya The King, jadi dia penjahat. Urusan The King pokoknya dia yang urus deh semuanya. Karakternya cukup serius, jutek, nggak ada komedinya sih sebenarnya, tapi mungkin situasinya yang lebih komikal. Gitu. Menurut saya ini sequel ya, jadi ceritanya berkesinambungan part 1 sama part 2. Jadi yang part 1 itu adalah planting, setup, susunan puzzle segala macam, dan yang part 2 ini adalah jawaban dari semuanya. Jadi yang kedua ini sutradara gua menjanjikan 2 kali lebih lucu, 3 kali lebih action. Jadi masih sama seperti yang part 1, komik 1, komik 2 part 1, masih sama anak buahnya Dokter Panji gitu. Karakternya apa? Gue juga bingung, pokoknya tim horor deh, cuma buat bikin semangat komik-komik aja gitu, biar nggak tidur, makanya gue diadain di sini gitu. Scene yang paling berkesan, scene pertama aku, karena itu satu shot, satu continuous shot, yang aku ngomong sama 16 komik dan mereka harus membawa jokes masing-masing dan aku digodain dan itu susah banget untuk nahan ketawa karena mereka kayak ngelihat lo kayak sengaja pengen ngejatuhin, sengaja pengen bikin ketawa, jadi harus take beberapa kali itu karena benar-benar nggak tahan. Halo, nama gue G. Pamungkas. Gue di Komik Casino King Part 2 memainkan sebagai Agen G. Agen G ini karakternya dia seperti orang biasa cuma lebih lebay aja, artinya dia lebih ekspresif, dia itu lebih, dia mengambil segalanya itu 2 kali lipat dibandingin orang biasa ya, which is lebay gitu. Dan dia flamboyan, dia nggak bisa ngeliat cewek sedikit aja. Mau itu lebih muda, tapi dia berharap banget itu lebih tua gitu. Aku asingnya jutek banget gitu aja kak. Kalau proses pembangunan karakter sih, aku jujur lebih fokus ke adegan action di sini, lebih fokus ke fighting karena aku tahunya Bella itu perempuan yang cukup kuat. Dialog nggak begitu banyak, tapi dia badass. Jadi secara fisik harus bagus dan badassnya harus masuk gitu. Karakternya itu nggak ada prosesnya karena aku di sini jadi karakter masing-masing, karakter sendiri dan namanya juga nama sendiri, nggak pakai yang lain-lain. Babe, karakternya kayak gitu, cuman saya berperan sebagai. Waduh, banyak banget ya. Pertama-tama ini kayaknya film terbanyak stand up komediannya. Terus udah gitu, saya cukup yakin gak ada sama sekali film yang kayak gini. Kalau dibandingin Komik 8 Casino King Part 1, Part 2, gak ada yang menyerupai, emang beda aja gitu. Fighting salah satunya, fighting tuh berkali-kali gue salah, gue nendang stuntman-nya beneran. Terus gue juga pas ada berantem sama busur panah, busur itu patah, sempat ada yang patah juga. Banyak sih, mungkin itu salah 2. Okay, that was Comic 8 Casino King Part 2. Kan udah bukan ini lagi, Bang. Bukan Syuparup. Itu udah lewat. Enggak, gue tuh lagi mau mirip gini, men. Po. Puma berpelukan itu Iya, lucu ya, lumayan lucu. Boleh. Oke, sapa dulu dong Smart Viewers-nya. Halo Smart Viewers. Welcome back to Cinema Lounge bareng Erik dan juga gue Andre. Tadi kita sudah lihat video liputan dari premier film Casino King Part 2. Ya, Comic 8 ya, lu pasti ngiri. Ngiri banget, men. Itu siapa yang tahu liputan, ketemu semua artisnya, ada Hana Al-Rashid, ada Nikita Mirzani, ada Panji Pragiwaksono, ada Gi Pamungkas, ada Bebe Cabita. Itu semua pemain filmnya keren-keren banget, men. Betul banget. Komika ada, artis-artis ada. Sofia Lajuba juga main di film itu. Lo harus nonton pokoknya nih. Tapi dia ngedengar katanya lo kalau menonton yang kedua ini, lo harus nonton yang pertama dulu. Karena ini lanjutan. Betul.
Itu dan langsung kita mau bahas film kita yang pertama yaitu. Yang nggak kalah seru dari Comic 8 yang Casino King Part Udah ini lama ya. sebenarnya tapi gue udah Sebenarnya udah bosen. di launch dari 23 Desember 2015. Ini PHP tahu. Tapi baru benar-benar kita bisa real watch-nya itu Maret setelah 3 bulan. Lama keluarnya. Iya, lama banget. Lama keluarnya. Biasanya cepet Sampai ya. capek ya. Padahal harusnya Lama cepet keluar ya. ya. Lama keluar ya. Sekali lagi. Iya soalnya kita udah bahas trailernya berapa kali, udah bahas. Sebenarnya pokoknya juga banget. mungkin udah banyak yang tahu ceritanya sebenarnya basicnya apa Iya, gitu bahkan ya. yang dengar ada yang udah nonton lagi. Sebelum film udah keluar. Gimana coba caranya? Ya Iya kalian deh. tahu lah. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oke, ini ada Kung Fu Panda ketiga. ya part 3. Po. Di mana Po ketemu ayahnya dan intinya adalah si Kai menaruh benih-benih kejahatan di desa Panda. Check this out. Oke, that was Kung Fu Panda 3 ya. Kung Fu Panda 3. Enggak, sebuah freak. Gue gak akan nonton ini di YouTube nanti ya. Oke. Itu dia Kung Fu Panda 3. Bagaimana kisahnya Kung Fu Panda 3 ini? Jadi ini sebenarnya adalah kisahnya. Jadi ada namanya si Kai itu. Jadi ya dia adalah sosok antagonisnya lah di film Kung Fu Panda 3 ini yang didubbing oleh J.K. Simmons dan juga tetap masih ada si Master Oogway-nya. Dan jadi singkat cerita gini deh. Si Kai itu tadinya dia di dunia lain. Terus akhirnya dia mau masuk ke dunia yang ada si Po-nya dan teman-temannya itu. Tapi dia dengan mengumpulkan Chi. Chi itu bentuknya kayak batu-batu giok gitu loh. Batu-batu giok yang bisa mengembalikan batu-batu giok itu dari Master Kung Fu yang udah meninggal ceritanya. Kayak cincin apa namanya itu yang lagi zaman kemarin? Permata. Bukan. Oh ya, Kik. Batu akik. Iya betul. Jadi ngumpulin batu akik ya? Iya. Makanya intinya sebenarnya bener kayak gitu. Terus akhirnya dia balik bisa balik nih ke desa Panda ya. Dan dia ibaratnya. berusaha untuk menyerang desa Panda itu. Dan bagaimana si Tiger si Tigris. Nah, si Tigris ini dikasih tahu oleh Master Shifu-nya nih yang dari dunia lain ke Panda. dibisikin ke Panda kalau misalnya nanti dalam jangka waktu dekat si Kai akan membasmi desa Panda. Dan dia si Po itu berusaha untuk mendidik, melatih semua panda-panda lucu-lucu itu untuk berperang. Yang salah 3 dari panda itu adalah didaberi oleh Anak-anaknya Angelina Jolie. Gitu. Jangan itu C ya. Jadi Jolich. Kalau enggak Iya. iya gitu. Jangan Oke. C pokoknya. Dan sutradaranya sendiri ada Jennifer Yu Nielsen dan juga Alessandro Carloni. Dan pemainnya itu pasti ada Jack Black, jelas. Ada Angelina Jolie, jelas. Ada Jackie Chan, dan juga tentunya ada Seth Rogen. Gitu dia. Ini apa? Mau jadi apa? Po kan kayaknya matanya. Dan tapi ya, ini ada yang penting. Sebenarnya Kung Fu Panda tuh udah di launching dari Maret. Udah dikasih tahu dari Desember. Ya, tapi baru nonton bisa disaksikan di Indonesia itu baru bulan Maret. Ya betul. Dan juga aktor Mads Mikkel menjadi pengisi suara Kai, namun digantikan oleh J.K. Simmons. Tadinya sih pengen masuk banget kan, di sini lo bisa masuk juga. Oh, iya. Gitu. Akhirnya digantikan sama J.K. Simmons yang juga baru saja mengisi suara di film animasi sebelumnya. Oke, itu dia review untuk hari ini. Kung Fu Panda ya. Movie ya. Main movie kita Kung Fu Panda. Habis ini kita ada apa? Habis ini kita mau bahas film yang menangin Oscar men, banyak. Guts. Lebih dari 1 pasti ya. Betul. Jangan kemana-mana. Tepat kan. Tetap di Cinema Lounge. Saya Asma Nadia, penulis novel Catatan Hati Pesantren Impian yang sekarang mulai tayang di bioskop tanggal 3 Maret 2016. Sebelumnya ada Surga yang Tak Dirindukan yang merupakan film terlaris Indonesia tahun 2016. Jadi saya di sini sebagai penulis novelnya yang diadaptasi, dan ini novel pertama saya sebetulnya yang total saya sudah menulis sekitar 50 buku, tapi ini kesempatan novel pertama setelah hampir 20 tahun kemudian difilmkan. Dan alhamdulillah bekerja sama dengan Mas Iva Isfansyah, sutradara peraih Citra pada tahun 2011 untuk filmnya Sang Penari. Di Pesantren Impian juga bermain 2 bakat Indonesia, 2 bintang Indonesia yang pernah meraih Citra, yaitu Dedi Sutomo dan Prisiana Sution.
Ceritanya seru, thriller, horor, tapi ini insya Allah bukan horor yang menyebar kemusyrikan. Jadi nggak akan ada musyriknya, nggak akan ada pamer-pamer eksploitasi tubuh perempuan atau misalnya adegan-adegan intim. Insya Allah ramah ditonton remaja 13 tahun ke atas. Mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga berkenan menonton Pesantren Impian 3 Maret 2016 di bioskop kesayangan Anda. Nama aku Winda Uya, aku fashion designer. Tadi keren sih acara filmnya, terus aku sempet nggak bisa nebak dan lumayan bikin kaget. Soalnya aku bener-bener nggak bisa nebak akhirnya gimana dan itu siapa pembunuhnya sebenarnya dan sebenarnya motifnya apa, dia sampai terakhir ini juga aku belum tahu, belum nemuin gitu. Dan ya aku pikir perfilman di Indonesia sekarang udah mulai maju sih. Di film ini khususnya banyak pengalaman yang saya dapat ya, terutama dari Mas Iva ya. Iva Isfansyah menurut saya seorang direktur yang sangat tahu apa yang dia mau lakukan. Dia hebat. Ya itu sih. Saya kan tadinya lumayan yang terakhir ya, bukan yang lumayan yang terakhir, saya yang terakhir yang dadakan, pokoknya benar-benar terakhir, udah mau berangkat tuh, udah mau berangkat syuting, saya terakhir. Saya menerima ini karena penjelasan dari Iva Isfansyah sendiri gitu. Kalau enggak saya belum tentu karena kan waktunya mepet. Film ini menceritakan tentang sebuah pesantren yang khusus dalam tanda kutip karena isinya adalah perempuan-perempuan yang distempel bermasalah dan ketika mereka ingin menjadi lebih baik tapi justru mereka menemukan hal-hal yang lebih menyulitkan mereka untuk menuju ke sana gitu, dan itu adalah pembunuhan gitu. Seorang model yang manja, kekanak-kanakan, dan dia mempunyai asisten bernama Inong dan dia manja banget sama Inong, apapun itu harus ada sama Inong. Jadi ketika Inong jauh dari Sisi, dia merasa kehilangan, dia merasa sedih banget. Dan di Pesantren Impian saya merasakan sebuah nggak enak ya, karena kebiasaan di Jakarta di dunia permodelan itu sudah terjadi kayak udah kebiasaan Sisi lah, kalau misalnya harus mewah, makanan enak, tempat tidur yang enak. Dan ketika di Pesantren Impian mendapatkan kayak biasa-biasa aja yang jauh dari pemikirannya Sisi ketika tinggal di Pesantren Impian. Film Pesantren Impian tanggal 3 Maret di seluruh bioskop Indonesia. Itu siapa namanya? Pris Nasution. Oh iya, Pris Nasution. Lu lihat kecocokan orang Batak itu, men. Pris Nasution. Siapa kan? Itu juga tadi baru main film terbaru itu Pesantren Impian. Itu ya premier Pesantren Impian. Baik juga tuh. Bagus filmnya. Bagus. Pemainnya. Betul. Jadi bagus semua yang penasaran sama filmnya Pris Nasution yang baru langsung nonton Pesantren Impian. Oke, habis ini kita bahas film yang agak mikir ya. Bukan. Lu mah orangnya mas mikir lu. Baru film gitu doang udah bilang mas mikir. Oke, gimana? Oke, coba balik ke episode yang waktu itu. Aduh, gue males banget kalau misalnya film yang mikir-mikir tuh yang ngomong gua ya. Bukan lu lah. Iya, pasti lu gua. lah. Ya. Jadi ini kita bahas film yang menang Oscar kemarin. Iya. Best Picture and also Best adaptasi ya. Iya. Kayak kisah adaptasi nyata gitu lah. Itu Spotlight. Ini menceritakan spot tanah gitu. Spotlight. Iya. Jadi ini mengisahkan kayak apa namanya? Kisah jurnalistik sih ya. Ada satu kelompok di media yang menamakan diri Spotlight. Tim Spotlight Tim ya. Spotlight namanya, dan dia punya usuk, ternyata mereka usul. Ya gue usuk ngomongnya. Usut. Di Medan ngomongnya usuk. Iya, ya udah sip. Lanjut. Jadi di Medan di Spotlight itu usuk ternyata mereka itu sedang melakukan penelitian terhadap gerhana matahari akan terjadi besok. Gerhana matahari. Jangan lupa ya nonton gerhana matahari. Iya, jadi lari kita ya. Dia tuh berusaha untuk menguak suatu realita yang tidak pernah banyak orang tahu. Jadi ini nama kayak bukan agensinya ya. Nama ininya adalah Boston Globe. Nama kayak medianya ya, nama korannya Boston Globe. Nah, daripada penasaran mereka menguak apa, kita lihat ini dia trailernya. Mbak, yang cabe. Udah. Nah, bagus. Oke, itu dia tadi trailer dari Spotlight. Jadi mereka itu menguak sebenarnya
nggak dikasih tau banget ya, itu tuh spotlight. Kayak menguak Pastor-pastornya tuh pada apa? Mungkin kita kasih tahu aja kali ya. Mungkin kalau lo emang penasaran, lo di sinopsis memang sudah ada. Kita ceritakan sedikit, jadi ternyata sebenarnya si pastornya spotlight itu tuh menguak masalah yang parah banget di kota itu. Apa? Jadi di Boston itu ternyata banyak pastor-pastor, bahkan ribuan pastor yang suka sama anak kecil. Istilah kerennya apa tuh? Pedofil. Enggak, ada istilah lainnya. Child molestation. Iya, betul. Child molestation. Gitu dia. Jadi sama ratusan episode akhirnya dia ini yang benar. Yeah, so this film is very interesting enough. Tanpa lu harus mikir-mikir lebih banyak gitu loh. Karena memang udah jelas-jelas gitu, yang main film juga keren-keren banget. Ada Mark Ruffalo. Dan emang terbukti ya, which is dia memang udah memenangkan Grammy untuk Best Picture. Bagus, Grammy kan Grammy. bagus. Gak apa, ulangin aja. Oscar. Jadi habis nonton Grammy saya. Dan bahkan di film ini juga udah sembaris di tim Spotlight itu untuk menguak masalah itu. Ternyata banyak pasar-pasar juga yang berusaha untuk menutupi itu supaya kota Boston tuh nggak kaget gitu loh. Karena kebanyakan di kota Boston itu penduduknya agamanya Katolik ya. Mereka takut ke gereja lagi gitu. Dan film ini disutradarai oleh Tom McCarthy dan juga pemainnya ada Rachel McAdams, ada Liv Steinberg, ada Mark Ruffalo, ada Michelle Keaton, and many more. Itu dia film. Iya, Michael, I'm sorry. Yang baru menangin Oscar lumayan banyak ya. Dan ini juga sebenarnya yang kayak tadi, mereka kan memenangkan salah satu penghargaan adaptasi cerita gitu, dan ini memang benar diangkat dari kisah nyata. Kisah nyata? Betul. Dan juga film ini digarapnya udah 10 tahun, men. Jadi kayak hard work, pantes ya itu si Mark Ruffalo jadi Hulk, jadi orang lagi ya. Balik lagi jadi ke orang lagi ya. 10 tahun lagi dulu gitu. Iya, bagus. Dan juga ini masuk ke dalam deretan film konflik sosial terbaik. Salah satu film konflik sosial terbaik. Pantes lah kalau dapetin Oscar. Betul sekali. Oke, itu dia film movie kita, yaitu Spotlight. Oke, abis ini kita bakal bahas coming soon movie yang gak kalah serunya. Tapi juga dari kita mau ngasih soundtrack terlebih dahulu buat lo semua. Ada original soundtrack dari Snoop Dogg. Jadi kemana-mana tetap di Cinema. Oke, Sim Loungers, welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng kalian. Dan juga gue Andre. Mas, ya bener dong Mas. Bau enggak. Oke, kita terus sudah bahas film main movie dan set movie. Tadi main movie ada film Kupane 3. Iya, dan juga suggest movie-nya itu ada Spotlight. Spotlight yang menangin 2 apa 3 Oscar sih? Dua ya. Dua Oscar dapetin. Karena 10 tahun. Spotlight. 10 tahun. Oke. Sekarang kita mau bahas film coming movie dari karya anak bangsa. Karya anak bangsa berjudul Raksasa dari Jogja. Jadi raksasanya bendok gitu nanti. Cek di saat yo. Saya main film ini gua. Kenapa? Karena dia ini membawa penyakit yang namanya gigantisme. Nggak penyakit ya? Amit. Tapi kan gua gede, Le. Oh iya, gede. It's like monster. Kayak gimana gedenya gitu? Monster from Batak yo. Venus. Yo. Jadi ceritanya apa sih? Kisah bagaimana seorang pemeran yang dinamakan Bianca, dia tuh mempunyai masalah di keluarganya nih. Dia punya masalah di keluarganya dan akhirnya berusaha untuk memulai hidup baru dan dia pindah ke Jogja. Kenapa nggak dia pindah ke Medan aja? Enggak, ketemu lu tadinya. Di Medan tuh banyak makanan enak loh. Kan dia mau cari kehidupan baru, bukan cari berat badan baru mungkin. Oh gitu, iya. Dan dia ke Jogja dan dia akhirnya bertemu seorang lelaki yang bernama Gabriel. Dan ternyata ya terjadilah salah satu hal yang diinginkan oleh masing-masing kedua itu ya. Iya. Mereka saling mencintai, saling memahami, saling menyayangi, saling menyetujui, saling mengharapkan, dan saling menginterogasi dan saling mengucapkan selamat malam sebelum tidur. Iya, betul. Iya, dan Good dia night. dan ternyata si Bianca ini baru mengetahui kalau si Gabriel ini mempunyai penyakit
Gigantisme. Itu tuh penyakit yang dia tuh Kegedean. kegedean gitu. Semuanya gede. Apalagi itunya ya? Pikirannya Bajunya tuh harus gede juga Iya, betul, gitu betul. maksudnya. Dan jadi dia si Bianca ini akhirnya belajar untuk mencintai tanpa mencintai gimana? Mencintai tanpa alasan apa sih gimana sih? Mencintai tanpa ini loh, tanpa apa namanya? Tanpa dia tuh basa-basi. harus menerima kekurangan satu menerima sama apa lain. adanya, Jadi menerima apa adanya. Itu Betul. dia. Jadi ini film ini disutradarai oleh Monty Tiwa dan juga pemainnya itu ada Karna Salim dan juga Abrar Adrian yang memerankan Gabriel. Ada Dwi Sasono juga loh yang main filmnya loh. Oh iya, mungkin dia bapaknya kayaknya. Iya, mungkin nggak jadi dia ini bapaknya ya benar. Oke, iya langsung aja kita bahas top 5 kita pada minggu ini. Tadi itu coming soon dia. Rilisnya kalau nggak minggu ini minggu depan. Ditunggu Oke, aja. as soon as possible. 17 Maret. Oke. Oke. Dan di film kelima top box office movies of the week kita ada Triple Nine. Triple Nine ini jadi 999 ini ya. ya. Kalau tadi kita bahas kelompok yang Mas Spotlight, ini juga Triple Nine. Jadi mereka tuh kayak apa sih kelompok pencari ini loh, pencari apa namanya perampok. Iya. Dan dia menyebut kelompoknya Kasus kejahatan itu gitu ya? Triple Nine. Mengungkap, menyingkap kasus kejahatan yang terjadi. Untung nggak Triple Six ya. 666. Iya. Oh iya. Horor itu ya? Iya betul, agak Horor. serem gitu ya. Dan Agak serem. yang keempat itu ada Ryzen. Ini mungkin ya, ini film Alkitabiah. Iya, Kristiani ya, bagaimana Kristiani ya. Ini membahas tentang ya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus ya, betul. Jadi bagaimana mungkin perasaan Yang film Ryzen dibawa ke Romawi. Judulnya aja ada Yahudi. kebangkitan gitu kan Iya, Ryzen. betul. Karena mau dekat juga ke Paskah mungkin ya. Oke, dan yang ketiga langsung melesat ke peringkat ketiga ada Kung Fu Panda 3. Sebenarnya ini kayak udah turun ya. Udah turun deh. Iya, malah udah turun. Top 5 box office Kemarin movies naik kita. kan turun malah. Udah sempat peringkat 1 turun dan padahal baru jeder banget di Indonesia. Baru hari ini hari Selasa baru di launch gitu. Dan kita tunggu aja betapa keseruan dan lucunya si Po yang walaupun ada cerita serunya juga di baliknya, tapi gimana dia bisa ngemasnya tetap lucu ya. Oke, next yang kedua ada Si gendut ini. God of Egypt. God of Egypt. Ya ini juga Ini filmnya terlalu inilah kerajaan-kerajaan Mesir, padang pasir, bukan nasi padang ya. Gurun ya, gurun. Gurun pasir gitu. Ini dia featuring ada nih ayat-ayat cinta. Bukan Pak, salah Pak. Belakangnya featuring ayat-ayat cinta. Bukan Pak. Jadi ini saling memperebutkan kerajaan ya, saling memperebutkan apa sih kayak ya dewanya dari Mesir lah ibaratnya itu. Itu udah God of Egypt. Dan di urutan pertama ada siapa di top 5 movie kita pada minggu ini? Oh masih di puncak Deadpool. Sebenarnya lagu Shop itu sebenarnya udah dari lama loh. Udah jadul gitu, terus akhirnya digunakan sebagai salah satu original soundtracknya si Deadpool. Ya seperti biasa, Deadpool adalah superhero yang bukan superhero dengan kekuatan yang unik. Pokoknya lu belum pernah menemukan superhero sebelumnya Seperti ini. yang Dan filmnya seatraktif ini. Dan filmnya seseru ini. Dan bisa ngajak interaksi penonton. Penonton yang lagi nonton di teater. Lu ada belum nonton Deadpool? Lu cupu Batman, lu nonton Deadpool secepatnya. Parah banget, gua laporin nyokap gua mas. Gua laporan mama gua, lu belum nonton Deadpool. Itu dan kita yang cupu caki oleh sneak Deadpool. peeknya adalah lu harus nonton bener-bener dari detik awal Sampai detik akhir. Lu sampai nonton. bener-bener lu diusir sama dia sendiri juga diusir. Betul. Jangan kasih tau dong. Oh iya. Iya, sampai bener-bener udah bener-bener gelap semua itu baru lu pulang. Oke. Karena ada kejutan di dalamnya. Oke. Iya, ada buar. Kaget ayam. Dan rencananya Deadpool kayak akan dibuat sequelnya. Iya, harus. Wajib. Oke. Habisnya ada apa? Habisnya kita mau bagi-bagiin kuis, kita bagi-bagi tiket atau gratis, kita ada juga movie news update. Oh iya, besok libur loh. Penting banget tuh, Le. Gokil sob, lu penting banget. Oke, tetap di Cinema Lounge. Oke, kalau tadi kita udah bersama-sama kalian juga tadi udah ngebahas
coming soon movie anak karya anak bangsa, yaitu ada apa? Raksasa dari Jogja. Oke. Sebelum kita kasih updatean nih bagi lu semua yang agak-agak kurang informasi, kita mau ngasih tahu sedikit bocoran dulu nih. Pertama ada ini Wonder Woman. Lo tau Gal Gadot? Tahu. Yang bukan ya? Iya. Wonder main film betul. Wonder Woman bukan Supergirl ya. Kalau Supergirl bukan si Wonder Gal Gadot. Woman. Jadi Gal Gadot ini menjadi udah banyak tahu lah kalau dia tuh jadi Wonder Woman, tapi kita mau ngasih kalau ternyata ada monumen Trafalgar Square menjadi lokasi syuting dalam film Wonder Woman. Oke. Bukan monumen nasional ya? Ke Museum Nasional, wah gua udah dateng. Bukan ya. Dan juga iya. kita ada berita nanti dari Kurt Russell bergabung dalam Guardian Galaxy Volume 2. Dan juga ada Justice League Part 1 yang sedang dalam tahap produksi ya. Ini kan di sini nanti juga masuk. Ya oke. Jadi ya sutradaranya mengumumkan bahwa Justice League akan segera mulai produksi pada 11 April. Oke, selengkapnya hanya di Movie News Update. Salah satu situs bersejarah Inggris Trafalgar Square telah digunakan untuk proyek syuting film Wonder Woman yang merupakan bagian dari proyek DC Cinematic Universe. Sesuai latar waktu kisah film Wonder Woman yang berlangsung ketika Perang Dunia Pertama, maka tampilan area Trafalgar Square pun berubah. Bagian tengah Trafalgar Square dipenuhi oleh puluhan pemeran tentara Inggris yang membawa bendera Union Jack atau bendera nasional Inggris. Aktris utama film ini adalah Gal Gadot, juga terlihat di tengah kerumunan tentara. Gal Gadot mengenakan mantel biru dengan baju berwarna merah. Melansir BBC, selama proses syuting film Wonder Woman, jalanan di daerah Trafalgar Square pun ditutup. Pemerintah kota London juga harus mengalihkan jalur beberapa bus pada waktu itu. Unsur-unsur tentang Inggris bukan sekali ini saja dikaitkan dengan film Wonder Woman. Sebelumnya, saat Warner Bros. Merilis teaser poster perdana film ini, bangunan jam Big Ben tampak di belakang. Cyborg, concentrate fire on Luthor while I call down some artillery. Warner Bros. Dan sutradara Zack Snyder telah mengumumkan bahwa Justice League Part 1 akan mulai syuting pada 11 April 2016 mendatang. Jadwal tersebut hanya berselang sekitar 2 minggu setelah perilisan film Batman vs Superman Dawn of Justice, yang juga disutradarai oleh Zack Snyder. Snyder juga menjelaskan bahwa membangun cerita film Justice League bukan hanya soal membangun karakter-karakter superhero DC, akan tetapi perihal yang harus dilakukan sebelumnya adalah membangun dunia tempat para superhero itu bisa hidup. Syuting film Justice League Part 1 akan dilakukan di studio Clifton, Inggris, beberapa tempat di kota London, dan negara Ireland juga menjadi lokasi syuting film ini. Adapun sequelnya Justice League Part 2 yang akan diproduksi terpisah. Bahkan, jadwal rilisnya pun tak berurutan karena akan diselingi dulu oleh perilisan film The Flash. Justice League Part 1 akan menampilkan deretan superhero seperti Superman Henry Cavill, Batman Ben Affleck, Wonder Woman Gal Gadot, Aquaman Jason Momoa, The Flash Ezra Miller, dan Cyborg Ray Fisher. Untuk kemunculan karakter Green Lantern, Warner Bros. Masih belum memberikan kepastian, begitu juga aktor yang akan memerankannya. Yang pasti, film Green Lantern Corps ditargetkan untuk dirilis pada tahun 2020 mendatang. That's every kid's dream. See all those Justice League characters together. Green Lantern's a big part of it. Kepada penggemar superhero, sutradara James Gunn mengumumkan bahwa Kurt Russell bakal bergabung dengan Jagat mulai 5 Mei 2017 mendatang. Oke, itu dia. 2. Ini lagunya enak ya. Gal Gadot main film pukul-pukulan, men. Gue sih lihat dia main film keren sih, tadi cutscene-nya sih keren ya kelihatannya. Gue cuman lihat dia main film tuh pas lagi bawa motor sama nyetir mobil di film Fast and Furious. Tahu nggak lo Gal Gadot? Ah, lu mah nggak nonton sih, nontonnya ini loh. Gue nontonnya ini apa sih yang berpelukan? Oh, Teletubbies. Teletubbies lu mah. Gue lupa. Jadi Gal Gadot akhirnya mempunyai apa namanya genre film baru. Dia memerani Wonder Woman di film Wonder Woman. Dan juga ini si siapa namanya Zack Snyder ini kan dia baru nanti akan melaunching Batman vs Superman tuh yang Dawn of Justice. Terus 2 minggu sesudahnya dia langsung mulai produksi yang Justice League Part 1. Tapi sebenarnya ini agak kurang jelas sih, gimana dia sebenarnya harus ngebangun latar tempat superhero itu tinggal, tapi nanti buat si Justice League Part 2-nya dia masih belum tahu produksinya kapan, masih nggak jelas karena diselingi dengan produksi yang lain. Jadi ya gitu dah, pokoknya
as soon as possible kita nanti akan Zack Snyder akan memproduksi Zack Snyder. Justice. Oke, tadi juga ada berita tentang Kurt Russell yang akhirnya join ke film Guardian of Galaxy Part 2. Gitu. Ya, Guardian of Galaxy Part 2. Iya, Kurt Russell bergabung dengan 3 pemain lainnya, yaitu ada Pom Klementieff dan Elizabeth Debicki dan Chris Sullivan. Chris Sullivan juga main loh di Guardian of Galaxy. Ini apa ya? Gue belum nonton Guardian of the Galaxy pertama. Iya, sama gue juga belum. Karena menurut gue itu katanya film apa sih? Film kayak superhero gitu kan? Iya. Tapi yang ada yang kecil juga kan? Kayak aneh gitu loh, Guardian of the Galaxy kayak di galaksi lain gitu. Iya, emang agak sedikit aneh, make up-annya juga beda. Jadi gitu. gue agak malas nonton film Guardian of the Galaxy. Mungkin orang beda-beda ya. Oke, itu ada tadi 3 movie news update untuk hari ini. Kita kasih buat lo semua dan kita mau bagi tiket nonton gratis. Langsung Pertanyaannya kita apa? baca pertanyaannya pada minggu ini ada apa? Siapa pemeran Kai dalam film Kung Fu Panda 3? Apakah A? J.K. Simmons. Apakah B? Jika Mimin. Jika memang masih bisa mulutku berbicara satu kata yang ingin kau ucap. Kirim jawaban dengan format nama spasi jawaban. Kalian bisa kirim ke Satu Dalam Janji. Kesal pesan 29542822 atau bisa mention ke Twitter kita @simlaunchbtv, tapi jangan lupa untuk di follow terlebih dahulu. Oke. Mau diulang? Ulang Mau banget. Oke, Mau. boleh. Yuk. Siapa nama pemeran film Kai dalam Kung Fu Panda 3? Apakah A? J.K. Simmons. Apa B? Jika Mimin. C? Dan jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Jika kami berpesta. Kirim jawaban dengan format nama spasi jawaban. Kirim ke 0812 954 2822. Jalin rasa yang sama. Dan kalian juga bisa Twitter ke @simlaunchbtv. Kami adalah kamu, muda Oke, beda. dan ini kalian bisa mendapatkan voucher nonton premier dari Jive Entertainment loh. Jive Entertainment tentunya. Oke. Semua udah kita kasih buat lo semua. Harga diri dia pun sudah. Dan kita mau ngucapkan terima kasih dulu untuk Jive Entertainment, Blitz Megaplex, dan juga YouTube. CGV Blitz. Dan juga 21. Maaf ya, saya udah 2 kali loh. Mungkin saya bentar lagi dapat surat peringatan ya. Oke, itu dan dia. sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita ada original soundtrack dulu dari... Nah, tuh kita dengerin dulu dong, Sir. Kung Fu Panda 3. Langsung ya kita dengerin original soundtrack dari Kung Fu Panda 3. Check this out. Oke, bye-bye.